ini gimana hukumnya gitu kan, hukumnya gimana black market. Nah, ini ada perbedaan pendapat, ada yang mengharamkan mutlak, ada juga yang membolehkan mutlak, sama-sama punya argumen gitu kan. Nanti di akhir penulis mengkritisi keduanya, mengkritisi yang mengharamkan juga mengkritisi yang membolehkan gitu kan. Ini jadi seru gitu kan, diskusinya seru gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini di buku Mengikut Nabi atau Ulama, halaman 133. Judulnya Hukum Beli Barang Black Market. Beberapa waktu yang lalu ada pesan BBM, ini sudah lama ya, yang masuk menanyakan tentang hukum jual beli black market. Saya sudah lama dengar istilah ini, dan banyak juga dari teman saya yang memang mereka membeli barang lewat jalur ini, tapi sama sekali tidak terfikirkan apa hukumnya secara syar'i. Sampai akhirnya ada yang bertanya, pengertian black market. Namun sebelum membahas suatu masalah, satu hal yang menjadi kewajiban dan keharusan ialah mencari tahu apa pengertian dan definisi juga maksud dari masalah tersebut. Karena bagaimanapun, dalam menentukan hukum suatu masalah, seseorang tidak bisa asal memberikan label halal dan haram sebelum ia benar-benar tahu dan mengerti masalah yang dipertanyakan itu. Dan ternyata susah juga mencari definisi apa itu black market. Bahkan dalam situs Kementerian Perdagangan pun saya tidak mendapatkan definisi tersebut. Akhirnya saya mendapatkan definisi tersebut dalam situs businessdictionary.com yang mendefinisikan dengan redaksi seperti ini. Ini ada bahasa Inggrisnya, saya lewati, saya langsung ke artinya ya. Pasar bebas ilegal yang tumbuh subur di suatu negara yang mana barang-barang konsumsi sangat langka atau mahal karena dikenakan pajak. Pada jenis pertama, harga pasar gelap atau black market bisa jadi lebih tinggi dari harga resmi atau yang dikendalikan oleh otoritas ekonomi negara. Pada jenis kedua, harga jadi lebih rendah dari harga sah atau yang dikenakan pajak karena penggelapan pajak. Kalau dari definisi tersebut, yang banyak terjadi di Indonesia itu ialah jenis black market yang kedua, yaitu barang ilegal yang masuk ke dalam negeri dengan tanpa pembayaran pajak atau bea. Yang awalnya barang itu mahal karena ada pajak yang dibayar, barang itu menjadi lebih murah, bahkan sangat murah karena tidak terkena pajak. Walaupun memang definisi ini tidak disepakati oleh semua, akan tetapi setidaknya definisi di atas memang yang banyak terjadi. Kabar yang banyak beredar di media itu juga, walaupun redaksi berbeda, akan tetapi intinya sama, yaitu penjualan barang ilegal karena tidak melewati pembayaran pajak. Artinya tidak melalui jalur yang sah yang telah ditetapkan oleh suatu negara. Lalu bagaimana syariat Islam memandang jual beli black market ini? Secara umum, syariat ini menghalalkan praktek jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 275 surat Al-Baqarah. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi ini adalah dalil umum atas kehalalan jual beli. Dan dalam nas-nas syar'i lainnya banyak disebutkan jenis-jenis jual beli yang diharamkan, semisal bai'ul ma'dum atau membeli barang fiktif atau tidak ada. Bai'ul gharar, jual beli yang mengandung spekulasi atau ketidakjelasan. Bai' najas, jual beli yang ada unsur penipuan dengan menciptakan rekayasa permintaan palsu. Tinggal nantinya kita mencocokkan black market ini masuk ke golongan jenis jual beli yang mana. Apakah jual beli yang dihalalkan atau diharamkan? Sebelum menulis artikel ini, saya telah membaca dan juga berdiskusi dengan teman-teman di rumah fikih soal apa hukum jual beli black market ini. Dan sudah pasti perbedaan pendapat ini juga tidak bisa dihindari. Pun begitu artikel-artikel yang saya baca, ada yang secara mutlak mengharamkan, ada juga secara terang benderang membolehkan tanpa syarat. Yang pertama, black market hukumnya haram. Yang mengatakan bahwa jual beli black market itu haram hukumnya, menurut kelompok ini, black market ialah bentuk jual beli talaki rukban modern. Hanya berbeda zaman saja. Aslinya ialah jual beli talaki rukban yang
dilarang oleh Nabi. Banyak hadis Nabi dengan jalur yang sahih yang menerangkan tentang keharaman jual beli talaqi rukban ini. Salah satunya ialah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor 2021. Dari riwayat Abdullah bin Umar bahwasanya beliau beserta sahabat yang lain bertemu talaqi dengan segerombolan penjual rukban yang belum sampai pasar. Lalu beliau membeli dari mereka beberapa makanan yang kemudian Rasulullah mengetahui hal itu lalu melarangnya. Selain karena itu mirip dengan talaqi rukban, black market juga dalam penerapannya terdapat unsur horor, penipuan, dan juga jahalah, ketidakjelasan. Karena tidak lengkapnya informasi atas barang tersebut yang sampai ke telinga pembeli, juga adanya ketidakjelasan hukum atas barang dagangannya itu, apakah ilegal atau legal. Dan bisa jadi karena ini barang yang tidak melewati jalur yang sah, memungkinkan untuk terjadinya pemalsuan barang. Dan memang unsur itu juga yang membuat talaqi rukban itu menjadi haram. Ibnu Taimiyah mengatakan, karena dalam talaqi rukban penjual dirugikan karena menjual tidak dengan harga pasar sebagaimana mestinya. Majmu' Fatawa juz 28 halaman 74. Yang kedua, black market hukumnya boleh. Beberapa kalangan menilai bahwa jual beli black market itu sah-sah saja karena di dalamnya tidak ada sesuatu yang membuat jual beli itu menjadi rusak secara syar'i. Rukun-rukun jual belinya ada dan terpenuhi. Begitu juga syarat-syaratnya terlaksana dengan baik. Penjualnya ada, pembelinya juga mau. Barangnya jelas, harganya pun disepakati. Dan yang paling penting, penjual dan pembeli sama-sama ridho menjalankan praktik ini. Dan itu syarat terpenting dalam jual beli. Sama sekali tidak ada unsur yang membuat praktik gelap ini menjadi haram. Hanya penamaannya saja yang sedikit negatif. Unsur-unsur yang membuat praktik jual beli itu menjadi haram seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rushd dalam kitab Bidayahnya, juz 2 halaman 125. Itu jika ada 4 unsur. Status kehalalan barang yang diperniagakan. Bila barang yang diperniagakan adalah haram, maka memperniagakannya juga haram, dan sebaliknya. Bila barangnya halal, maka memperniagakannya juga halal. Yang pertama adanya unsur riba. Yang kedua adanya ketidakjelasan, horor. Yang ketiga adanya persyaratan yang memancing timbulnya dua hal di atas, riba dan horor. Dan dalam black market yang sedang kita bicarakan ini, keempat unsur itu tidak ditemukan. Status barangnya tidak haram karena bukan khomer, bukan barang-barang yang membahayakan seperti senpi dan lain-lain. Akan tetapi kebanyakan itu barang elektronik yang hukumnya mubah untuk dimanfaatkan. Tidak ada ribanya pun tidak ada horor, penipuan atau spekulasi dalam barang tersebut. Barangnya jelas, harganya pun jelas. Adapun status legalitas barang yang diragukan itu tidak bisa merusak jual beli, karena itu urusan penjual dengan pemerintah. Sedangkan urusan jual beli itu urusan dua belah pihak, penjual dan pembeli. Kalau keduanya saling ridho, maka jual belinya menjadi sah secara syar'i. Mereka juga mengatakan bahwa perdagangan gelap ini sama saja. Kita membeli barang atau makanan di tukang kaki lima, warteg atau toko-toko pinggir jalan yang tidak mempunyai izin dan tidak ada pajaknya. Karena memang yang menjadi masalah black market itu ialah status barang yang tak berpajak. Ada juga dari kalangan yang membolehkan ini, mereka menyamakan jual beli black market dengan nikah siri. Nikah siri walaupun statusnya ilegal karena tidak tercatat oleh negara, akan tetapi pernikahannya itu sah secara agama. Dan tidak ada yang melakukan ini. Sah dalam arti si wanita menjadi istri yang boleh digauli dan lelaki menjadi suami yang sah yang bertanggung jawab atas eksistensi keberlangsungan hidup anggota keluarga. Begitu juga dengan black market, semua hanya masalah keabsahan secara undang-undang saja. Mereka mengklaim bahwa perundang-undangan agama jauh lebih tinggi dan harus ditaati dibanding undang-undang negara. Jadi black market walaupun namanya perdagangan
gelap, tetap saja itu adalah praktik jual beli yang sah secara syariat dan tidak menjadi masalah. Diskusi argumen. Jadi ini nanti penulis mengkritisi dua argumen tadi yang membolehkan atau yang mengharamkan. Yang pertama, kelompok ini mengatakan bahwa black market itu jual beli yang haram dan dilarang oleh syariat karena mirip dengan praktik talaqi rukban. Menurut penulis ini agak keliru karena dilihat dari sisi manapun black market bukanlah praktik talaqi rukban yang banyak dikenal oleh kalangan syariah. Karena talaqi rukban ialah praktik jual beli prematur. Barang dagangan masih berada di pundak penjual yang sedang menuju ke pasar. Kemudian di tengah jalan dihadang atau dicegat atau apapun itu namanya, lalu menjualnya kepada para penghadang tersebut. Ini membuat si penjual dirugikan karena jual beli ketika itu si penjual tidak pernah tahu harga barang yang akan dijual kecuali setelah dia sampai di pasar. Tapi belum sampai di pasar, segerombolan penjual ini didatangi oleh para pembeli dan membeli barang-barang dagangan mereka dengan bukan harga pasar. Tentu ini merugikan karena bisa jadi ada unsur penipuan dan biasanya para pembeli ini akan menjual lagi ke pasar dengan harga yang tentu lebih mahal. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj juz 3 halaman 466. Ini praktik jual beli yang dikenal oleh syariah dan karena ada unsur gharar penipuan kepada penjual tadi, itulah talaqi rukban diharamkan. Kalau melihat demikian, maka talaqi rukban yang diharamkan itu sepertinya sudah tidak ada. Karena di dalam atau di luar pasar, harga komoditi pasar itu sudah banyak diketahui. Jadi tidak ada lagi yang saling mengelabui. Jadi dalam beberapa kesempatan, talaqi rukban tidak selamanya jadi haram. Dalam kitab Subulus Salam, halaman 790. Nah, praktik jual beli black market berbeda dengan talaqi rukban karena tidak ada pencegatan di jalan, pun tidak ada penipuan harga terhadap penjual. Justru yang terjadi ialah penjual merasa diuntungkan karena barangnya laku terjual, pun dengan si pembeli merasa bahagia dengan harga yang murah. Jadi tidak ada gharar di sini. Yang kedua argumennya. Kemudian kalau dikatakan dalam praktik jual beli ini ada unsur jahalah, ketidakjelasan, dan karena itu jual beli ini menjadi haram, justru itu pernyataan yang jadi pertanyaan, di mana ada unsur jahalahnya? Barang yang didagangkan dengan cara black market ini adalah barang yang semua orang kenal dan tahu, bahkan paham cara pengoperasiannya, baik dan buruk kualitasnya pun sudah bisa diketahui. Tinggal status legalitas barang tersebut di depan hukum negara ini yang benar-benar ilegal. Akan tetapi status diakui atau tidak diakui oleh hukum negara, apakah menjadi syarat jual beli yang sah pun masih diperdebatkan. Apakah barang yang tidak legal itu termasuk barang haram yang dilarang untuk diperdagangkan? Kalau masih dalam perdebatan, ya tidak bisa dijadikan hujjah. Kelompok kedua. Argumen pertama, seperti yang telah dijelaskan di atas, kelompok ini mengklaim bahwa praktik perdagangan gelap yang kita bicarakan ini tidak terdapat di dalamnya salah satu unsur yang membuat perdagangan ini menjadi rusak secara syar'i. Rukun-rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi, ya benar. Saling ridho antara kedua belah pihak, benar-benar keduanya saling ridho. Kemudian juga tidak adanya unsur-unsur yang membuat perdagangan itu menjadi haram. Memang benar unsur itu tidak terdapat dalam akad kedua pelaku black market. Akan tetapi pun Ibnu Rushd dalam kitab yang sama, Bidayatul Mujtahid, menerangkan kelanjutannya bahwa keempat unsur itu ialah unsur yang tidak boleh terdapat dalam benda yang diperdagangkan. Akan tetapi ada unsur di luar perdagangan itu yang bisa membuatnya menjadi rusak, yaitu al-ghish, penipuan, ad-doror, dan ad-doror, bahaya. Bidayatul Mujtahid juz 2 halaman 126. Dan ini juga yang banyak dipegang oleh mayoritas ulama. Dalam redaksi lain mereka menyebutkan al-zulmu, kezaliman. Tidak ada ghish, penipuan memang yang terjadi antara kedua belah pihak. Juga tidak ada doror, bahaya yang terjadi antara keduanya, serta keduanya tidak saling menzalimi, justru saling menguntungkan.
Tapi praktek black market itu menghasilkan doror dan kezaliman untuk sekitarnya, termasuk negara ini. Semua sudah bukan rahasia lagi bahwa black market ini perdagangan yang tidak melalui pajak. Dan itu langsung atau tidak langsung sudah membuat negara ini terzolimi. Terlalu dramatis kalau penulis mengatakan praktik ini memiskinkan negara, tapi yang pasti negara sangat merugi dengan perdagangan gelap yang kalau makin dibiarkan, bukan tidak mungkin ekonomi kita terus akan memburuk. Selain kepada negara, kezaliman itu juga terjadi kepada pedagang lain. Pedagang lain yang selalu berusaha untuk lurus dalam praktik dagangannya menjadi dizolimi dengan adanya penjual-penjual yang menawarkan barang gelap dengan harga yang lebih murah. Barang sama tapi harga beda. Tentu pembeli akan membeli barang yang jauh lebih murah. Akhirnya dengan demikian pedagang dengan status legal dan juga menjual barang-barang legal karena ketaatannya kepada negara menjadi ditinggalkan oleh pelanggan dan akhirnya semakin merugi. Jadi praktik ini bukan hanya merugikan negara, akan tetapi juga merugikan saudara kita sesama penjual, memiskinkan negara dan memiskinkan penduduknya. Argumen kedua, kemudian kelompok ini menanyakan tentang keabsahan jual beli kita yang kita lakukan dengan tukang kaki lima atau juga warteg atau juga toko-toko pinggir jalan. Ya tentu sangat sah sekali. Harus diketahui, pedagang seperti itu memang pedagang yang tidak memegang izin dagang atau sebagainya. Tapi memang negara ini tidak menuntut mereka untuk itu. Negara telah menetapkan dan menentukan komoditi mana yang harus melewati pajak dan yang tidak melewati pajak. Gorengan di pinggir jalan itu harganya 500 sampai 1000 rupiah. Tidak bisa disamakan dengan handphone yang harganya ratusan ribu, bahkan jutaan. Kaos-kaos dan makanan serta minuman di warung pinggir jalan itu harganya ribuan sampai puluhan ribu. Tidak bisa disamakan dengan harga laptop yang bisa mencapai jutaan bahkan puluhan juta. Pun tidak ada yang namanya gorengan impor. Tidak ada sapu lidi impor. Kita harus adil juga dalam menganalogikan sesuatu. Oke, kalaupun diterima argumen mereka itu tentang jual beli kaki lima dan warung-warung, apakah barang-barang yang di kaki lima itu semuanya barang tak berpajak? Penjual kaki limanya memang tidak membayar pajak dan izin jualan. Tapi dari mana si penjual itu mendapatkan komoditi perdagangannya? Tentu dari pabrik, dari rumah-rumah produksi yang besar atau sederhana, dan tempat produksi itulah yang telah membayar pajak kepada pemerintah. Jadi membeli barang di warung dan di kaki lima, kita sama saja membeli barang legal yang berpajak. Argumen ketiga, lalu dari kalangan ini juga ada yang menyamakan praktik black market dengan nikah siri. Buat saya ini lucu, sama sekali tidak bisa disamakan. Pernikahan siri memang pernikahan tidak resmi. Tapi apakah ada peraturan negara yang memberlakukan hukuman kepada seseorang yang menikah secara siri tanpa catatan KUA? Apakah ia yang melakukan pernikahan siri sama saja melakukan kriminalitas yang harus dipidanakan? Tidak ada aturan yang mengatakan seperti itu. Akan tetapi black market, negara melarang itu. Ada aturannya jelas tertulis dalam undang-undang. Dan melakukannya termasuk pelanggaran yang mengakibatkan pelakunya bisa dipenjara. Jadi sangat berbeda dengan pernikahan siri. So please jangan samakan jual beli dengan pernikahan. Kesimpulan, dari pemaparan kedua kelompok tadi, terlihat jelas bahwa masing-masing kelompok memiliki hujah dan landasan yang kuat, namun juga keduanya masih bisa dibantah. Dan terdapat celah dari argumen-argumen yang mereka berikan itu. Dan sebelum memberikan konklusi, penulis akan memberikan tinjauan-tinjauan yang sebaiknya mesti diperhatikan oleh para pembaca. Berikut tinjauannya. 1. Peraturan pemerintah dalam pembatasan dan pelarangan terhadap barang-barang tertentu pastilah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemaslahatan negara. Di samping barang-barang black market yang masuk menghindari dari ketentuan kena pajak bea cukai dan itu merugikan negara, juga ada kemungkinan barang-barang yang masuk termasuk kategori barang-barang terlarang dan membahayakan. Yang kedua, harus diingat bahwa pemberlakuan pajak dalam syariat bukanlah sesuatu yang baru, apalagi sesuatu yang tidak ada contohnya dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam. Ini sudah dicontohkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika memberlakukan pajak bagi para pedagang yang masuk ke daratan.
daratan Irak gitu kan. Bahkan peraturan itu juga pernah diberlakukan oleh Nabi. Kemudian yang ketiga, harus diingat pula bahwa dalam syariat ini ada istilah maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariah, yaitu tujuan-tujuan dibalik disyariatkannya sebuah syariah yang kesemua itu jumlahnya ada 5, yaitu menjaga agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dan praktek ini dalam kitab Al-Ihkam lil Amidi, juz 3 halaman 300. Dan praktik black market ini membuat harta penjual lain yang menjual dagangannya dengan sesuai aturan menjadi terancam, dan ini sangat tidak sesuai dengan tujuan syariah. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bentuk transaksi yang berakibat pada terganggunya mekanisme pasar. Hal ini sama dengan model transaksi talaqi rukban yang dilarang oleh Rasulullah karena efeknya sama-sama mempengaruhi mekanisme pasar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad, diceritakan bahwa Nabi pernah diminta untuk menentukan harga bagi komoditi-komoditi pasar. Tapi Nabi menolak permintaan itu karena beliau tahu itu suatu kezaliman dan khawatir nantinya di hari kiamat ada umatnya yang meminta pertanggungjawaban karena penentuan harga pasar. Maksud hadis tersebut ialah menghilangkan kezaliman bagi masyarakat, maka melakukan sebaliknya pun dibolehkan untuk kemaslahatan bersama, seperti menentukan harga pasar oleh seorang penguasa untuk menghindari para pemasok memasang harga tinggi. Subulus Salam halaman 794. Intinya, memang segala kezaliman yang membuat mekanisme pasar rusak dan tak beraturan sangatlah dilarang oleh syariat ini. Begitu juga praktik black market yang kalau dibiarkan terus pastilah berdampak buruk bagi negara juga ekonomi rakyat. Nabi yang seorang pemimpin umat ketika itu mampu saja dan memang kebijakannya pasti dijalankan. Hanya saja karena tahu kalau beliau memberikan penentuan harga itu akan membuat susah para pelaku pasar dan itu merupakan suatu kezaliman. Karena itu Nabi menolak untuk memberikan penentuan harga. Salah satu hikmah disyariatkannya praktek jual beli dalam syariah Islam ini ialah saling tolong menolong, at-ta'awun, yang membutuhkan suatu kebutuhan bisa mendapatkannya dengan mudah dari saudaranya, dan saudaranya pun mengambil keuntungan dari praktek jual beli itu. Karena ini praktek saling tolong menolong, hendaklah tidak kita rusak dengan praktik-praktik kotor yang menodai nilai saling tolong menolong itu. Jadi sebaiknya praktik jual beli black market ini dihindari sejauh mungkin karena dampaknya yang buruk bagi ekonomi negara juga kemaslahatan rakyat. Jadi begini lor, ini artikel panjang sekali, saya baca memang per kalimat per kata supaya supaya tidak kelewatan gitu kan. Jadi intinya hukum jual beli black market. Black market itu apa? Jadi black market itu intinya adalah pasar gelap. Maksudnya itu barang impor masuk ke Indonesia itu tidak melalui bea cukai, tidak membayar pajak lah seperti itu. Jadi tidak kena pajak. Intinya black market itu pasar gelap adalah barang impor yang tidak melalui jalur resmi, ilegal, tidak kena pajak gitu kan, nggak ada pajaknya. Jadi nggak lewat bea cukai, lewat penyelundupan biasanya seperti itu. Nah, kemudian ini gimana hukumnya gitu kan? Hukumnya gimana black market? Nah, ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengharamkan mutlak, ada juga yang membolehkan mutlak. Sama-sama punya argumen gitu kan. Nanti di akhir penulis mengkritisi keduanya, mengkritisi yang mengharamkan juga mengkritisi yang membolehkan gitu kan. Ini jadi seru gitu kan. Diskusinya seru gitu kan. Yang mengharamkan mutlak itu mengibaratkan atau menganalogikan dengan bentuk jual beli talaqi rukban zaman modern. Jadi memang zaman dulu itu ada istilah namanya talaqi rukban. Itu praktik jual beli yang memang dilarang oleh Nabi gitu kan. Itu gimana? Gambaran seperti apa? Jadi talaqi rukban
itu adalah misalkan ada penjual tuh datang gitu kan lewat jalan. Nah, sebelum penjualnya itu sampai ke pasar, itu sudah dicegat dulu, dihadang oleh para pembeli. Nah, posisi penjual ini tidak tahu harga pasar. Jadi memang kosong gitu kan, tidak punya pengetahuan tentang harga pasar si penjual ini. Kemudian dihadang, dicegat oleh si pembeli gitu kan. Jadilah si pembeli ini membeli harga barang dari penjual itu dengan harga yang murah, bahkan di bawah harga pasar gitu kan. Karena si pembeli tahu harga pasar tuh sekian gitu kan, sehingga dia istilah nego untuk membeli harga dengan harga sekian. Dan biasanya si pembeli ini juga nanti menjual lagi ke pasar. Jadi apa ya, ada semacam inilah, ada semacam manipulasi, sabotase seperti itu kan. Ini yang dilarang. Jadi jual beli talak rukban ini adalah jual beli penjual dihadang sebelum masuk pasar, artinya membeli harga di bawah harga pasar yang itu penjual tidak tahu gitu. Jadi itu loh, jadi intinya membeli dulu sebelum masuk ke pasar itu talaki rukban. Dan ini haram, jadi jual beli talaki rukban ini haram, ini sudah terjadi sejak zaman Nabi gitu loh. Kemudian yang kedua yaitu black market, kelompok yang membolehkan secara mutlak black market ini itu kan. Argumennya apa? Argumennya adalah karena di dalam black market ini semua rukun-rukun jual beli terpenuhi gitu kan. Begitupun syarat-syaratnya terpenuhi semua gitu kan. Yang pertama misalkan ada penjual, ada pembeli. Terus barangnya jelas ada gitu kan. Harganya pun disepakati oleh kedua belah pihak. Dan yang paling penting adalah antara penjual dan pembeli itu sama-sama ridho, sama-sama rela untuk membeli barang itu gitu kan. Jadi memang semua rukun syarat jual beli terpenuhi semua dalam black market ini menurut kelompok yang membolehkan gitu kan. Hanya saja memang penamaannya negatif black market gitu kan. Tapi semua unsur jual beli rukun syarat itu terpenuhi semua. Dan ini dijelaskan oleh Ibnu Rushd bahwasanya memang praktek jual beli itu menjadi haram apabila ada 4 unsur. Yang pertama adalah barangnya haram, artinya barang yang diperjualbelikan itu barang yang haram, bukan barang halal gitu kan. Yang kedua adanya unsur riba. Yang ketiga adanya gharar atau ketidakjelasan. Yang keempat adanya persyaratan yang memancing timbulnya 2 hal di atas, artinya ada riba dan gharar, memancing adanya kedua itu. Sedangkan dalam black market itu tidak ada semuanya, nggak ada unsur riba, nggak ada gharar, barangnya juga nggak haram gitu kan, juga tidak ada yang memancing untuk unsur riba dan gharar, jadi semuanya aman gitu kan. Itu dalam black market yang kelompok membolehkan gitu kan. Jadi cuman satu masalahnya, yaitu masalah tentang legalitas. Itu saja. Jadi hanya satu masalah, yaitu tentang legalitas tadi itu barang, karena tidak melewati resmi pemerintah, tidak bayar pajak, itu aja. Tapi semua unsur perdagangan itu terpenuhi dalam Islam. Kemudian mereka apa namanya? Ini ya, menganalogikan bahwasanya perdagangan gelap ini itu disamakan dengan ketika kita membeli sesuatu atau barang di penjual kaki lima, warteg, atau toko-toko kelontong pinggir jalan. Itu kan mereka nggak punya izin dan nggak bayar pajak gitu kan. Itu diibaratkan seperti itu, kelompok yang membolehkan gitu kan. Kemudian ada lagi yang mengibaratkan dengan nikah siri gitu kan. Jadi black market ini disamakan dengan nikah siri.
nikah siri itu kan nikah yang sah secara agama, tetapi ilegal secara negara gitu kan. Artinya tidak tercatat di KUA, tidak tercatat resmi di pemerintah, tapi secara agama sah gitu kan, karena nikah siri itu sah secara agama, tapi tidak legal secara pemerintah, secara negara. Dia ada yang mengibaratkan black market itu dengan nikah siri gitu. Jadi mereka menganggap yang membolehkan itu adalah mengklaim perundang-undangan agama atau aturan agama itu jauh lebih tinggi derajatnya dibanding dengan undang-undang negara, aturan negara gitu loh. Jadi mereka mengatakan ini sah-sah saja gitu loh. Secara agama sah gitu kan, meskipun secara negara ilegal, karena mereka mengatakan aturan agama itu lebih dijunjung tinggi daripada aturan negara gitu. Nah, kemudian ini diskusi argumen. Jadi penulis mengkritisi argumen kedua kelompok, baik yang mengharamkan atau yang membolehkan, dikritisi semua gitu kan. Yang pertama yang mengharamkan. Jadi penulis ini mengkritisi bahwasanya memang kelompok yang mengharamkan itu menyamakan praktek black market itu dengan praktek jual beli talak rukban tadi ya. Kemudian penulis mengkritisi bahwasanya memang talak rukban itu praktek jual beli prematur gitu kan. Jadi pembeli menghadang mencegat penjual di tengah jalan, sedangkan penjual itu sama sekali tidak tahu harga pasar itu seperti apa, berapa, itu tidak tahu sama sekali, kosong, karena tidak ada informasi dari siapapun, sehingga pembeli itu memanfaatkan gitu kan ketidaktahuan penjual untuk membeli langsung dengan harga yang murah gitu loh. Tetapi saat ini itu kan semua orang tahu gitu kan, semua orang tahu harga pasar seperti apa, bisa searching, bisa tanya AI gitu kan, bisa tanya Google dan sebagainya, itu kan semua orang tahu, atau bisa tanya orang-orang sekitar, tetangga, teman, oh ini harganya berapa, harga pasarnya berapa. Sekarang juga ada marketplace gitu kan, jual beli online. Jadi semua orang sekarang sudah tahu harga pasar handphone ini itu berapa, itu sudah tahu semua gitu kan, lewat informasi yang sudah mudah ini, sehingga ini tidak apple to apple dengan peng apa penganalogian dengan black market dengan talak rukban gitu loh. Jadi kalau dijual beli talak rukban itu yang dirugikan adalah penjual. Jadi dalam praktik jual beli talak rukban yang dirugikan itu adalah si penjual, karena si penjual tidak tahu sama sekali harga pasaran. Mereka ditipu oleh, istilahnya disabotase, dimanipulasi oleh si pembeli yang dia tiba-tiba menghadang di tengah jalan gitu loh. Nah, kemudian penulis mengatakan bahwasanya praktik jual beli black market itu berbeda dengan talak rukban gitu kan. Karena black market itu tidak ada pencegatan di jalan, pun tidak ada penipuan harga, karena sama-sama tahu gitu loh. Justru yang terjadi ialah penjual merasa diuntungkan karena barangnya laku terjual. Pun dengan si pembeli merasa bahagia dengan harga yang murah gitu kan. Jadi tidak ada waror di sini gitu. Jadi black market dengan talak rukban itu berbeda menurut penulis, karena sudah tidak ada unsur penjegatan, kemudian harga pasar juga sudah sama-sama tahu, tidak ada penipuan dan sebagainya. Justru sama-sama untung, penjual ya senang karena barangnya laku, pembeli juga senang karena harganya murah gitu loh.
Yang kedua, ini argumen kedua bahwasanya memang praktik jual beli ada unsur jahalah ketidakjelasan. Sehingga ini dipertanyakan penulis, di mana ketidakjelasannya gitu loh. Karena barang yang dijual lewat black market itu barang yang sudah sama-sama tahu, biasanya handphone atau laptop gitu kan. Itu orang sudah tahu, oh ini barangnya bagus, ini barangnya nggak bagus gitu kan. Ini barangnya grade A, grade B, grade C dan sebagainya. Jadi sudah tahu kualitasnya. Mungkin eh, nanti ada pengecualian, misalkan penjualnya tuh menipu gitu kan. Gambarnya seperti ini, tapi ternyata yang datang barangnya tidak sama. Itu beda lagi. Itu namanya penipuan. Tapi biasanya black market itu sama-sama tahu. Oh, oke, barangnya oke gitu kan. Saya bayar sekian, barangnya ini laptop A, ini handphone A, grade A, grade B, grade C dan sebagainya. Hanya saja memang statusnya ilegal. Tetapi juga masih ada perdebatan antara para ulama gitu kan. Artinya barang black market yang tidak melalui pemerintah, tidak bayar pajak, tidak kena pajak itu statusnya barangnya haram atau halal, itu masih perdebatan. Sehingga kalau masih dalam perdebatan itu tidak bisa dijadikan hujah gitu. Kemudian yang kelompok kedua, penulis juga mengkritisi ini yang membolehkan secara mutlak gitu kan. Jadi kelompok kedua ini mempunyai argumen bahwasanya memang semua unsur-unsur jual beli itu terpenuhi dalam agama gitu kan. Rukun syarat jual beli terpenuhi semua, hanya saja ilegal gitu loh. Tetapi memang yang menjadi poinnya itu adalah adanya al-ghish penipuan dan al-doror bahaya gitu kan. Dan juga ada kezaliman di situ gitu loh. Jadi praktek black market ini itu menghasilkan doror, menghasilkan bahaya dan juga kezaliman, al-dulmu. Kepada siapa? Kepada negara dan juga masyarakat penjual yang taat kepada negara gitu loh. Artinya black market ini menimbulkan kerugian bagi negara. Sekarang kan Purbaya kan sedang bersih-bersih bea cukai kan. Karena banyaknya praktik penggelapan, praktik penyelundupan, adanya misalkan under invoicing gitu kan dan sebagainya. Itu banyak sekali praktik-praktik black market, praktik penggelapan, penyelundupan dan sebagainya. Itu sekarang negara lewat Purbaya, Menteri Keuangan itu sedang bersih-bersih bea cukai. Bahkan diancam bea cukai akan dibekukan, akan digantikan oleh perusahaan asing kalau memang tidak mau berbenah, tidak mau memperbaiki tata kelolanya. Banyak sekali praktek ilegal, under invoicing, black market dan sebagainya. Jadi memang praktek black market ini merugikan negara gitu loh. Pertama, keuangan negara akan rugi dan itu kalau ini dibiarkan itu akan ruginya bukan hanya jutaan, bukan hanya miliaran tapi triliunan karena barang impor gitu. Barang impor itu kan masuknya kan akhirnya lebih murah kalau nggak ada pajaknya gitu. Yang kedua, itu merugikan masyarakat, terutama para penjual yang taat bayar pajak ke negara gitu kan. Jadi para penjual yang sudah taat ke negara, ke pemerintah, itu akhirnya mereka dirugikan oleh para penjual black market tadi karena dia menjual di bawah harga pasar sangat jauh sekali sehingga tidak akan laku orang-orang yang harganya sesuai dengan harga pasar gitu loh. Ini merupakan ad-doror, bahaya, dan juga az-zulmu, kezaliman kepada negara dan juga kepada masyarakat, terutama para penjual yang taat kepada negara gitu. Kemudian argumen kedua, kelompok ini juga menganalogikan seperti para
penjual kaki lima, warteg dan toko-toko pinggir jalan. Mereka nggak kena pajak gitu kan. Ya tentu monggo, tapi penulis mengkritisi bahwasanya memang ada negara itu memang ada beberapa kalangan yang tidak dikenakan pajak, ya seperti pedagang kaki lima, toko warteg, warung warteg, dan juga toko-toko kelontong yang pinggir pasar, pinggir jalan yang kecil-kecil itu memang tidak ada pajaknya gitu kan. Kalau dipajaki ya mereka akan menjerit berteriak gitu loh. Tapi kan apa ya namanya? Harganya kan hanya murah itu. Harganya kan hanya misalkan gorengan ya 1.000 2.000, kalau makan ya paling puluhan ribu gitu kan. Kalau beli barang paling nggak nyampe nggak nyampe jutaan. Tapi kan berbeda dengan black market. Black market itu yang dijual ya barang elektronik, ya handphone, ya laptop, itu harganya jutaan, bahkan puluhan juta gitu loh. Sehingga beda. Jangan disamakan dengan pedagang kaki lima, karena mereka nggak ada istilah impor. Kalau ini kan impor, black market ini kan barang impor gitu, jadi berbeda, nggak apple to apple gitu lah. Taruhlah mereka nggak ini ya, para PKL itu kan nggak bayar pajak, tapi kan mereka juga apa ya, kulaan atau belanja barangnya itu juga dari orang lain, dari pemasok, dari supplier. Yang supplier itu pasti dari perusahaan besar, dari pabriknya. Nah, yang bayar pajak itu pabriknya tadi. Yang bayar pajak itu perusahaan atau supplier atau pabriknya tadi. Sehingga ketika sampai kepada PKL, pedagang kaki lima itu sudah nggak ada pajak, karena mereka tidak dikenakan pajak. Tapi yang kena pajak itu adalah supplier besar, pabrik, perusahaan gitu loh. Kemudian yang ketiga, mereka menyamakan dengan nikah siri gitu kan. Ini juga nggak apple to apple gitu kan. Karena memang orang yang nikah siri itu apa ya, tidak bisa dipidanakan, tidak dilarang gitu kan oleh negara, dan tidak ada aturan untuk mengkriminalisasi atau mempidanakan orang yang nikah siri. Artinya itu memang boleh secara agama, hanya saja memang ilegal secara negara itu. Tapi kalau black market itu memang ada aturannya, jelas negara melarang. Kalau itu dilakukan ketahuan maka ada pidananya gitu kan, pelanggaran gitu kan, ada unsur pidana sehingga nanti bisa dipenjarakan seperti itu, bisa disanksi. Jadi berbeda antara nikah siri dengan praktik black market seperti itu. Yang terakhir, kesimpulannya adalah bahwa memang pemerintah itu sudah menetapkan aturan terkait dengan black market. Kalau itu dibiarkan malah justru merugikan negara. Keuangan negara akan terus berkurang, tergerus hanya gara-gara praktik black market yang itu memang dilarang oleh negara. Nah, yang kedua, pajak. Jadi pajak ini bukan hal yang baru. Pajak ini sudah ada sejak zaman dulu, bahkan sejak zaman Rasulullah, yaitu zamannya Umar bin Khattab gitu kan, mengenakan pajak, memberlakukan pajak bagi pedagang yang memang datang ke sebuah negara, ke negara Islam, ke Madinah dan sebagainya. Begitupun Nabi juga pernah memberlakukan pajak gitu loh. Kemudian yang ketiga, harus diingat bahwasanya di Islam itu ada namanya maqasid syariah, tujuan-tujuan syariah, yaitu aja menjaga harta, menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan. Nah itu sama, ini juga black market ini menjaga harta gitu loh. Jadi jangan sampai kita merugikan negara dan juga masyarakat, penjual yang taat pada negara gitu. Dan yang keempat adalah Rasulullah itu melarang bentuk transaksi yang berakibat terganggunya mekanisme pasar. Jadi Rasulullah itu menyerahkan harga pasar itu ya sesuai mekanisme pasar, jangan sampai dipengaruhi oleh siapapun gitu kan. Ini jangan sampai ada
namanya black market. Black market tuh kan di luar mekanisme pasar gitu loh. Dia kan barang penyelundupan, barang gelap gitu, sehingga tidak ikut mekanisme pasar, sehingga dia harganya di bawah pasar seperti itu dilarang oleh Nabi. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi itu pernah diminta oleh sahabat gitu kan untuk menentukan harga pasar gitu kan, harga komoditas pasar. Tapi Nabi menolak. Karena apa? Karena itu nanti bisa menzolimi orang lain, bisa menzolimi pedagang. Jangan sampai Nabi nanti di akhirat itu dihisap gitu kan. Ada orang yang protes, ada orang yang meminta pertanggungjawaban ke Nabi karena gara-gara menentukan harga komoditas pasar secara sepihak. Itu jangan, sehingga Nabi menyerahkan kepada mekanisme pasar seperti itu. Jadi ini menghilangkan kezaliman bagi masyarakat, bagi para pedagang. Jadi intinya adalah segala bentuk kezaliman, segala bentuk kemudorotan, bahaya itu harus dihilangkan supaya mekanisme pasar tidak rusak hanya gara-gara praktik black market gitu loh. Dan itu memang dilarang oleh syariah, juga negara, dan juga akan merusak ekonomi rakyat seperti itu. Jadi memang Islam itu mendorong untuk menghilangkan kezaliman dan juga bahaya. Islam itu sangat menekankan adanya ta'awun, saling tolong menolong gitu loh. Jadi jangan sampai kita mengambil keuntungan yang sangat banyak dari praktek black market, kemudian menghilangkan atau menyebabkan kerugian bagi orang lain, bagi negara, bagi masyarakat, bagi para pedagang yang memang sudah taat kepada negara melalui jalur resmi, tidak black market itu kan. Jadi kan biar kita sama-sama untung lah gitu, negara untung, dagang ya untung, sama-sama untung gitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugikan banyak pihak seperti itu. Jadi itu lor, jadi sebisa mungkin praktek black market ini harus dihindari gitu kan. Karena tadi merugikan banyak pihak, banyak orang, dan juga ada unsur kezoliman, bahaya dan sebagainya. Saya kira itu lor, review yang agak panjang ini. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ada pendapat yang tidak ini kurang sepakat bisa komen di kolom komentar. Kalau dirasa konten ini bermanfaat, silahkan share seluas-luasnya, komen, like, dan subscribe. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.